Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas mengenai yang katanya generasi stroberi adalah generasi kreatif tapi rapuh dengan berbagai pro dan kontranya. Istilah ini ditujukan pada sebagian besar generasi baru yang lunak seperti buah stroberi. Pada awalnya muncul di negara Taiwan. Pemilihan buah stroberi untuk penyebutan generasi baru ini juga karena buah stroberi itu tampak indah, cantik, dan eksotis. Tetapi begitu dipijak atau ditekan, ia akan mudah sekali hancur. Sebuah gambaran yang pas untuk karakteristik anak-anak yang lahir di tahun 2000-an. Merekalah generasi stroberi. Dalam salah satu jurnal yang mendeskripsikan tentang buah stroberi, dijelaskan bahwa buah ini adalah buah yang semu, yang berarti bukan buah yang sebenarnya. Begitu juga pada generasi hari ini. Mental stroberi adalah mental yang semu yang bukan sebenarnya dimiliki oleh generasi Z atau milenial. Generasi yang tangguh merupakan generasi yang berjalan pada poros optimisme masa depan yang lebih baik. Faktor lain yang tampaknya berpengaruh pada mental generasi stroberi yang mudah rapuh ini adalah cara didik orang tua yang lebih menjaga atau overprotective. Terkadang anak-anak ini tidak terlalu dipaparkan dengan hal-hal buruk. Mereka terlalu dijaga, akhirnya tidak terbiasa dikritik atau menghadapi hal sulit. Maka ketika menghadapi dunia yang penuh kritik dan penuh tantangan, akhirnya mereka tampak lebih mudah sakit hati, baperan, dan mudah menyerah. Karakteristik positif dari generasi stroberi adalah kreatif, mudah mengambil solusi, memiliki jiwa entrepreneur yang tinggi, dan memiliki cara berinteraksi sosial yang lebih baik. Namun, di sisi lain, kekurangan dari generasi baru ini adalah karena kondisi kini yang serba instan. Mereka jadi lebih mudah menyerah dan lebih sensitif. Informasi-informasi yang diterima terlalu cepat dan memberikan pengaruh kepada mereka berupa self-diagnosis yang kurang tepat. Itulah mengapa kebanyakan dari generasi ini sering mengeluh, butuh healing, butuh liburan, dan lain sebagainya. Padahal, healing itu tidak sederhana yang diucapkan. Healing merupakan proses kompleks untuk penyembuhan atau pengobatan. Tetapi karena sekarang ini media sosial memberikan informasi yang sangat kaya, maka kita merasa bisa memecahkan masalah kita sendiri. Ini adalah self-diagnosis yang tidak hanya terjadi pada orang muda, tetapi sangat mungkin terjadi pada generasi yang lebih tua. Contoh mudahnya adalah ketika kita merasakan keluhan pada tubuh, kemudian kita tidak mencoba memeriksanya, tetapi cuma mencari-cari informasi melalui internet dengan membabi buta. Ini malah akan menjadikan kita overthinking dan overdiagnosis. Overthinking tersebut membuat anak muda sekali lagi dengan mudah mengatakan bahwa mereka butuh healing karena penatan-kemenatan akibat banjirnya informasi pada media sosial yang tidak dapat mereka saring dengan baik. Asal-usul generasi stroberi tidak terlepas dari bagaimana generasi ini terbentuk. Generasi stroberi berasal dan dibesarkan di lingkungan keluarga yang sudah maju. Rata-rata mereka tumbuh dengan perkembangan teknologi yang pesat. Ini juga alasan utama mengapa generasi ini hebat dan kreatif. Para generasi stroberi memiliki kreativitas dan ide-ide yang seringkali out of the box. Hal ini kemungkinan karena mereka tumbuh langsung berbenturan dengan teknologi dan informasi. Sayangnya, generasi ini memiliki kegigihan yang kurang. Ide yang cemerlang seringkali pupus karena kurangnya daya juang para generasi stroberi. Berikut ini beberapa karakter khas dari generasi stroberi. Pertama, rasa akan hak diri. Gaya pengasuhan yang terlalu memanjakan atau nyaman bisa membuat Strawberry Generation tumbuh dengan beranggapan bahwa seluruh dunia berhutang kehidupan yang baik pada dia. Mereka terlalu sadar akan hak diri mereka tanpa berpikir kritis tentang apa yang perlu diberikan ke dunia. Dalam dunia kerja, Strawberry Generation cenderung meminta gaji yang lebih besar dan keuntungan yang lebih banyak tanpa menawarkan nilai yang sepadan. Kedua, tidak bertanggung jawab. Strawberry Generation cenderung melampiaskan tanggung jawab kepada hal-hal lain. Jika berbuat salah, alih-alih mengakui kesalahan, mereka akan mencari kambing hitam atau faktor di luar dari diri mereka untuk disalahkan. Ketiga, mudah terluka. Layaknya buah stroberi, Strawberry Generation dirawat dalam sebuah rumah kaca dan tidak dibiarkan untuk terpapar dengan dunia luar. Oleh karena itu, ketika menghadapi dunia nyata, toleransi rasa sakit mereka tak sekuat generasi lainnya. Akibatnya, mereka cenderung mudah terluka saat berhadapan dengan berbagai masalah hidup. Keempat, ekspektasi yang tidak realistis. Oleh karena lingkungan dan suasana tumbuh yang nyaman, Strawberry Generation cenderung memiliki ekspektasi tinggi terhadap banyak hal. Para pekerja Strawberry Generation secara umum dilihat sebagai sosok pembangkang, bekerja dengan lambat, manja, egois, dan arogan. Kelima, butuh alasan lain untuk bekerja. Sekali lagi, lingkungan tumbuh yang nyaman membuat Strawberry Generation tidak mengalami sulitnya mencari nafkah untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, bekerja tidak lagi berfokus pada penghasilan. Strawberry Generation merasa memerlukan alasan lain untuk bekerja. Keenam, gampang bosan. Tugas harian dan rutinitas yang terus berulang akan menyebabkan kebosanan yang cenderung tidak bisa ditoleransi oleh Strawberry Generation. Oleh karena itu, generasi ini menyukai tantangan baru, terutama yang mampu mendorong perkembangan berbagai keterampilan diri. Bisa dibilang, ini adalah salah satu hal positif dari Strawberry Generation. Ketujuh,
vokal dan kritis. Strawberry Generation dikenal sebagai kelompok orang yang sangat vokal dengan opini mereka. Selain itu, mereka juga cenderung kritis, penuh ide, dan punya opini kuat tentang banyak hal. Karakter ini tentu mampu mendorong perkembangan dunia yang lebih inovatif dan kreatif. 8. Mengikuti tren. Dibandingkan dengan kelompok maupun generasi lain yang perlu banting tulang untuk memenuhi kebutuhan, Strawberry Generation punya lebih banyak waktu untuk mengulik teknologi dan tren dunia modern. Oleh karena itu, Strawberry Generation cenderung lebih peka terhadap perkembangan dan inovasi dunia. Bagaimana? Kamu di generasi yang mana? Jika teman-teman ada pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya.